prudential itu dibawa tuh. Jadi mindsetnya bukan mindset gua jadi partner aja lah coba-coba, enggak. Tapi memang pengusaha bawa mindsetnya di prudential juga pengusaha. Yes, betul. Ya? Dan beliau juga luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman perlu pencerahan gitu ya, ngobrol sama beliau itu hikmatnya hebat banget, keren banget. Ya, visinya besar banget. Ya. Jadi teman-teman kalau udah hadir hari ini baik onsite maupun online, jangan lupa untuk catat karena yang bakal dicari ini daging semua teman-teman. Ini kalau orang ini hikmatnya sudah sampai ke ubun-ubun teman-teman. Jadi benar-benar penuh dengan hikmat. Teman-teman perlu dapetin hatinya. Ini orang ini nggak cuma sukses secara bisnis, tapi saya rasa juga sukses sebagai seorang pribadi ya teman-teman. Luar biasa. Yes. Kalau gitu nggak berlama-lama lagi, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Teman-teman. Victor Hartanto. Thank you Daniel dan Mike. Perkenalannya, ini Daniel boleh minta tolong sekali lagi. Boleh silakan duduk teman-teman. Meja Daniel, meja. Badannya paling keker Daniel, hari lu. Thank you. Kenapa? Thank you, Neil. Kelihatan nggak gue sini? Naikin level. Hah? Oke. Thank you, Neil. Oke, selamat pagi semuanya. Excited ya untuk ada di tempat ini hari ini. Ya. Jadi hari ini dapat tugas untuk sharing, bukan tugas ya, maksudnya privilege untuk saya sharing tentang sebenarnya kan kita tahu ya tema kita tahun ini adalah take off. Jadi saya seneng tuh ya kalau bicara tentang tema take off. Kenapa? Karena banyak orang tuh langsung excited, banyak orang tuh langsung mikir, oh kayaknya, waduh ini legacy bakal jadi nomor satu, pokoknya banyak hal tuh langsung kepikiran, langsung auranya dapat, semangatnya dapat, liatin orang closing lagi. Nah itu aura yang menurut saya bagus banget. Ya, tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa kadang kondisi kita untuk take off itu beda-beda. Ya, secara legacy sebagian besar memang menurut saya udah cukup siap ya leader. Ya, tapi perlu realize bahwa yang paling penting adalah kita perlu tahu kita tuh ada di mana posisinya. Ya, itu yang paling penting menurut saya. Nah, jadi hari ini saya cuman sharing apa yang saya alamin, apa yang saya lagi pergumulkan hari-hari saya, terus dan kayaknya cuman itu yang saya punya. Ya, kenapa? Karena saya percaya apa yang saya punya itu apa yang saya bisa sharing. Nah, next boleh sih, saya ini ya punya sendiri ya, sorry lupa. Oke, kok nggak kelewat di sini. Nah ini teman-teman boleh lihat, ya jadi ini grafik saya di tahun 2021. Ya, jadi kalau secara grafik angka ya, kalau secara angka luar biasa banget, lihatin angkanya ya. 2020 datar, 2021 loncat-loncat. Artinya apa teman-teman? Artinya hasilnya sangat luar biasa ya. Ya, kenapa? Karena thanks ada Putri, ada Nesya waktu itu, ada Yohanes Nesya, yang mereka juga, dan terakhir ada Amel, yang mereka juga kontribusi dalam tim saya dan kasih semangat buat saya. Ya 2020 saya lewatin juga masa yang gak gampang untuk sebagian orang-orang juga. Kenapa ya mungkin kita lagi ngebangun gimana sih caranya dan menyesuaikan caranya dengan kita bisa online. Nah tapi ini kejadian berikutnya teman-teman. Ya 2022 garis lurus lagi. Nah saya ini menganalisis ya, ternyata saya itu punya kebiasaan seperti ini. Naik turun tiap tahun. Kurang konsisten. Ya kurang konsisten. Ya, sekali lagi ini gambaran unit, ya saya nggak bicara tentang grup, karena kalau grup itu di luar kontrol saya. Ya, kontrol saya adalah unit saya, activity saya, ya fokus saya, apa yang saya pikirin tiap harinya, ya itu kontrol saya. Saya ketemu nasabah, saya ketemu
tim direct saya, itu kontrol saya. Nah, kenapa Vic kok akhirnya 2022 mendatar lagi ya? Padahal pernah ngerasain loh. Jadi saya ingat ya waktu 2021 ya, boleh promosiin Tuhan izinkan 3 associate agency director direct, ya terus dapat Star Club leader, ya itu menyenangkan sekali teman-teman. Ya saya ingat waktu itu lagi jalan kemana sih itu? Haris. Nah ke Haris terus saya dipanggil ke depan ya terus saya pernah bilang ke Andre ini kayaknya pengalaman gue one of the best mungkin ya setelah gue comeback di Prudential itu pengalaman yang saya nggak lupain. Ya karena saya ingat saya berdiri di situ dan saya tahu untuk saat itu di saat masa orang gak gampang saya promosiin orang lumayan banyak. Ya untuk direct saya. Nah tapi 2022 berkata sebaliknya. Nah teman-teman apakah balik dulu Cindy bisa. Oh ini. Jadi bicara tentang take off. Bicara tentang take off itu adalah bicara tentang kemarin Andre cerita apa aja yang kita perlu siapin ketika kita ketika kita boarding. Ya selanjutnya Benny cerita sebelum kita pergi apa aja yang perlu kita siapin. Tapi kalau bicara tentang take off itu bicara tentang setelah kita boarding. Ya setelah kita boarding kita ada dalam pesawat dan apa yang kita lakukan sebagai penumpang. Kalau pilot jelas beda. Ya kenapa? Karena kalau pilot yang dia lakukan mungkin ngecek engine dan sebagainya. Tapi kalau penumpang biasanya ini. Ya pertama dia akan suruh buckle your seat belt. Artinya apa sih? Pasang sabuk pengaman. Yang kedua make sure seat back is upright and tray table is stowed. Ya jadi pastiin lu duduknya tegak. Terus habis itu apa? Tray-nya lu mesti tutup. Tahu nggak kenapa sih itu semua? Benar, buat keselamatan. Karena kalau tray-nya lu kebuka atau pesawatnya ngerem tiba-tiba pas lagi take off, itu tray kena badan lu. Ya, kalau lu duduknya terlalu ke belakang, orang belakang lu yang kejeduk lu. Ya, stow carry-ons. Jadi semua barang yang ada di itu lu taruh di bawah. Di bawah kursi. Nah, buat apa ya? Sama. Ya, kalau barang lu berat, pas lagi take off ngerem tiba-tiba itu barang kemana-mana pasti loncat. Ya, put electronic into airplane mode. Kenapa? Karena itu bisa ngeganggu. Pay attention to flight attendant, safely briefing. Ya, jadi lu mesti liatin. Nah, gue juga suka liatin tuh. Dulu gue suka ketawa-ketawanya nih orang ngomong ulang-ulang bosen. Tapi kadang gue pikir kalau in case of emergency kayaknya perlu kita lihat tuh di mana pintunya. Kadang kalau enggak ya pas lagi semua kalut bingung juga tuh pintu ada di mana. Ya. Yang terakhir setelah lu lakuin itu semua, sit back and relax. Nah, sama ya, ketika gue sadar ya, tadi yang pertama kali gue tahu nih Legacy mau take off. Tapi kondisi gue itu, gue perlu review dulu kondisi gue siap nggak untuk take off. Ya, jadi 2022 kondisi gue tahu bahwa gue itu belum siap secara pribadi ya, maksud gue ada hal yang perlu gue perbaikin dulu. Ya sekali lagi kalau bicara tentang Edo, Glenn, wah hari ini lagi on fire banget, lagi di Korea juga dan mereka lagi on fire. Ya makanya nggak heran kalau tiap minggu liatin Edo, Glenn timnya ganti-gantian terus, yang bingo dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka udah siap. Nah tapi buat gue dalam posisi hari ini ngebangun lagi untuk direct. Nah, jadi dan senengnya teman-teman, ya senengnya ketika take off sebenarnya kita itu lagi diingetin lagi bahwa menurut gua pribadi ya, buckle seat app itu sama dengan lu punya agenda, buckle your seat belt. Ya, jadi agenda itu satu hal yang membawa kita kembali lagi. Ya, jadi ini tahun ke-14, tiap kali gua loss di Prudential kayaknya, aduh ini kacau nih, hasil kacau ini. Gue tahu, gue perlu balik sama agenda gue. Ini seat belt gue, ini pengamannya gue. Ya, ketika ada turbulence, ketika ada, agenda gue pasti kacau. Ya benar nggak? Coba siapa yang di sini yang udah lebih senior yang tahu bahwa hal itu benar. Agenda dia, prioritas gue kacau.
Nah, boleh Ko Edi tolong ambilin agenda saya di dalam tas saya. Sorry. Nah, bukan yang itu. Sekalian saya mau promosi agenda. Nggak free ya. Civikaya nggak free ya Civikaya. Jadi ini saya punya agenda. Ya agenda ini bagus banget nih. Jadi ditanya nih, coba tuliskan pengalamanmu yang lain yang pernah perlu nggak lu mimpi, importance of dream. Dia tanya di agendanya. Terus dia tanya di mana sih lu sekarang? Karena di mana lu sekarang ini penting. Ya terus dan ya akhirnya gue tulis tuh goal gue per hari apa, per minggu apa. Ya terus, nah ini yang bagus nih menurut gue salah satunya dia tanya. Ya, anticipate obstacles. Tapi kalau dari awal kamu sudah sadar akan hambatan dan rintangan yang akan menghadang, maka kamu akan mengantisipasinya. Menurut kamu apa sih hambatan terbesar yang mungkin terjadi? Ini gue tulis, boleh bacain gak Ben? Apa nih hambatan gue terbesar? Ini yang paling atas. Malas dan nyaman. Malas dan nyaman. Ya, jadi buat gue pribadi itu hambatan gue terbesarnya. Malas dan nyaman. Ya, nyaman. Ya kayaknya nggak ada urgensinya, nah, kadang kayak gitu ya, ada hal-hal seperti itu. Nah setiap kita hambatannya beda-beda. Nah di agenda ini bagusnya ya, salah satunya adalah gue boleh tulis tuh. Jadi ketika, ada juga yang bilang dia bagus, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya? Oh saya akan membangun habit saya tiap hari tanpa henti dan saya akan fokus. Ya, terus dia bilang, kamu kan udah pernah lewatin banyak hambatan. Coba ingat-ingat lagi, apa sih yang akhirnya dan kamu berhasil juga mencapai berbagai pencapaian. Apa saja yang pencapaian membuat kamu bangga? Nah gue tulis nih, oh gue punya income 100 juta per bulan pertama itu gue bangga. Terus gue ajak Fanny ke London and New York itu gue bangga. Dan terakhir gue tulis, gue promosiin 3 associate agency director terakhir dan udah bisa dapat Star Club Leader itu gue bangga. Nah jadi buat gua agenda ini my seat belt. Ya. Jadi anytime hidup gua dan gua percaya ya enggak cuma dalam satu bidang loh. Kalau lu bilang cuman ini kayaknya cuma di prudensial aja lah. Enggak. Ya, dulu dalam bisnis memang gua enggak punya agenda. Tapi gua tahu gua dipaksa untuk punya disiplin. Tapi di bisnis kita ini, sometimes kita ini waktunya benar-benar luang. Kalau lu nggak bisa apa itu namanya ya, disiplin, lu nggak bisa untuk lakukan hari-harinya lu bisa itu nggak gampang. Kalau lu punya toko, lu suka nggak suka, lu mesti buka toko. Kalau lu punya online, lu suka nggak suka, ya lu perlu buka, nggak bisa kan online lu buka tutup nggak bisa. Ya jadi di luar ini menurut saya hal ini juga penting. Masalahnya sometimes kita nggak tulis. Ya, gue pernah bisnis dan gue tahu, ternyata ya gue pikir-pikir ya, memang kalau orang punya agenda waktu dia bisnis pun hasilnya pasti lebih hebat. Ya. Nah jadi bicara buckle your seat belt itu bicara tentang menurut gue bicara tentang kita punya pengaman. Ya pengaman saya salah satunya adalah agenda ini. Ya, agenda. Oke, nah yang kedua saya bicara tentang fokus. Ya jadi di sini ya di bisnis ini ketika saya tahu saya punya problem dengan keadaan saya selanjutnya saya bikin agenda. Yang kedua adalah saya perlu fokus. Ya, sekali lagi your past doesn't determine your future. Gagal suksesnya masa lalu tidak menentukan apa yang ada di masa depan lo. Jadi kalau saya 2022 pernah sukses, 2021 pernah sukses, even kalau saya nggak pertahanan itu 2022 pun saya bisa gagal. Nah jadi sukses itu gabungan dari hari-hari lo. Ya. Distraction is the one thing that may make us forget about our woes. Yet it also the source of our woes. Jadi kegagalan itu, gangguan distraction itu adalah
hal yang kadang membuat kita bisa lupa sama hal-hal yang WUST apa ya? WUST apa Andre? WUS itu coba boleh terjemahin WUS itu apa ya? Ya bukan kesengsaraan, kegagalan berarti ya. Mungkin kadang gini nih, ketika lu ngerjain ya, lagi fokus nih, lagi semangat nih, si Ko Victor bilang bikin agenda, lu lagi semangat. Ya, setelah lu lagi semangat, biasanya kan lu ngalamin tuh nggak gampang ya, ditolak, oh ternyata apa yang dunia tidak seindah cocotnya Ko Victor, kata. Nah, mulai lu mikirin, kayaknya ini lebih gampang, itu lebih gampang, kayaknya udahlah gue lakuin sesuatu yang lebih gampang. Nah, tapi ketika lu lakuin itu, ya sebenarnya dan semakin banyak lu lakuin itu, semakin banyak lu pecah. Nah, ini gue sendiri gue sadarin, kenapa? Karena ini kelemahan gue yang paling besar. Ya, gue itu sering tuh mengalami wus-wus itu. Kenapa? Kadang kalau udah lagi, aduh kenapa begini, kenapa begitu, ya terus mikirin yang lain, padahal itu yang justru membuat kita semakin gak gampang. Ya kenapa? Karena makin nyebar kemana-mana. Jadi salah satu yang tahun ini gue decide adalah, ada beberapa yang gue putuskan untuk gue berhenti. Ada kegiatan-kegiatan yang gue putuskan, oke lah, kayaknya karena saya 2029 punya goal, saya punya mimpi saya, ya dan saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan yang titipin dalam hidup saya. Jadi saya mulai decide untuk kurangin tuh hal-hal yang attract saya, yang membawa saya mikirin hal yang lain. Ya, saya tahu bahwa fokus saya adalah simpelnya gini, 2029 buat saya 20 agency director. Lu gabungin sendiri ya, 20 agency director direct. Ya lu terjemahkan sendiri menurut lu apa. Nah buat gua artinya sekarang gua punya waktu 2023. Berarti gua cuman punya waktu 6-7 tahun lagi. Benar nggak? Nah 7 tahun lagi, sekarang kenyataan saya baru 4 agency director direct. Berarti masih ada 16 lagi. 16 lagi saya cuman punya 7 tahun. Ya target saya dalam ini berarti 14 sisanya ya. 14 saya bagi tahun ini saya pengen 3. Karena kan berharap mah ya tiap kali promosiin 3 langsung jadi AD 3, tapi kan enggak seperti itu ya, mungkin ada yang perlu setahun 2 tahun. Nah, artinya saya bagi nih dalam setahun. Nah, artinya tahun ini saya tahu, oke tahun ini saya perlu promosiin 3. Nah sekarang 3 masalahnya, 3 ini dari mana ya? Nah balik lagi ke agenda. Ya, di dalam agenda itu, ya menurut saya, teman-teman perlu bisa tahu strukturnya teman-teman seperti apa tiap harinya. Nah saya sharing sedikit, tadi kelewat sedikit. Ya jadi buat saya ketika saya bikin agenda ya, saya pakai salah satunya Robin Sharma, dia punya ini, dia bilang 20-20-20 rule. Ada yang tahu ya itu ya? Yang ngangguk-ngangguk tahu. Udah ada yang sharing ya, mungkin Ray ya. Nah jadi 20 rule itu yang pertama adalah 20 menit pertama lu itu perlu fokus sama evaluasi. Ya 20 menit kedua lu perlu fokus sama physical activity kata dia. Ya. Dan 20 menit sorry. Kok gue mana sih? Kok handphone saya boleh? Sorry di depan. Nah, jadi kalau gue hari-hari gue ya, gue bangun pertama gue susah kok. Sorry kok. Nah, kualat ya. Enggak lah kok, ini baik loh. Americano. Nah ini nih, sorry. 20 menit pertama ya intense exercise, reflection and study. Ya, study and reflection. Instant. ya. Jadi kalau gue nih ya 20 menit pertama gue bangun, gue itu langsung read Bible. Ya, gue bangun read Bible, habis itu gue jam 6 itu gue exercise. Ya, gue exercise di rumah. Jadi karena gue pikir kalau gue mau fitness perlu waktu lagi. Ya. Nah, itu 20-20. Nah, yang lagi gue mau tambahin dalam habit gue adalah gue pengen ini yang dia bilang tadi pertama ya.
study. Nah, jadi gue tuh lagi pengen nambahin tuh, kira-kira 20 menit. Bible tentunya gue study ya. Nah, tapi gue juga perlu study yang nambahin kapasitas gue. Gue fokusnya lagi mau ajakin sebanyak orang ada di bisnis ini, direct. Nah, gue lagi berusaha, berarti 20 berikutnya adalah, 20 menit berikutnya adalah, apa skill yang gue perlu? Nah, buku apa yang perlu gue baca? Nah, itunya. Jadi gue lagi mau nambahin itu. Nah, itu jadi di agenda gue bagi jadi itu ya. Pertama 20-20-20 rule. Jadi kalau lu pengen hidup lu teratur, itu menurut gue yang pertama lu perlu lakuin. Nah, kenapa boleh teratur? Supaya lu punya energi seharian. Kalau otak lu beres, badan lu beres, seharusnya hari lu beres. Ya. Dimulainya sebenarnya malamnya malahan menurut gua. Malamnya lu nggak boleh begadang. Ya, kalau lu malamnya kebanyakan nonton drakor atau begadang sampai jam 2, jam 3, nah itu ada problem. Gua nggak ini ya. Kalau lu memang boleh reward diri lu, oh gua kayaknya pengen nonton. Ya, tapi yang pastiin begitu bangun 1 jam pertama itu lu mesti tahu lu mau ngapain. Ya. Nah, itu gua sering ngerasain. Ya, gue salah satu contohnya ya, 3 hari terakhir. 3 hari terakhir itu gue tidur itu nggak ngaco. Jadi gue, ngaco tidurnya, bukan nggak ngaco. Ya, jadi tidur itu jam 11 malam, bangun jam 4 pagi. Nah, gue biasanya kalau bangun jam 4 pagi itu gue pastiin tidur jam 9 malam. Supaya gue jam 4 paginya kepalanya nggak pusing. Kalau gue mau 30 kayaknya masih beda perkara ya. Ya beda. Pusing juga nggak? Coba siapa di sini 30 kalau lu tidur jam 11, jam 12 bangun jam 4 masih seger. Ya, karena lu kalau otak lu full, lu nggak bisa mikir. Lu nggak kreatif. Yakin lah. Fik kenapa gitu? Kan gue ngalamin ya. Ya, gue tahu kok kalau umpamanya gue kerja, karena ada waktu di mana lu perlu berpikir. Ini bisnis. Bisnis itu lu perlu mikir. Bukan cuma kerja keras tapi nggak mikir. Tapi sebaliknya, ya jangan juga kebanyakan mikir nggak kerja. Sama parahnya, ya. 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 Nah, yang kedua yang gue lakuin ya waktu gue selalu ceritain juga, ini gue blok ya, jadi bagi 9, 12, 15, 18. Jadi jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6. Ya di sisi-sisinya mungkin lo mau, dan semuanya di block time. Ya, itu yang kedua, yang ketiga gue block time. Jadi block time itu jadi kayak contoh nih hari Kamis, udah ada meeting Winatmi, nah itu gue block time. Walaupun kadang gue kalau ini lagi ini, geser lah ini meeting. Ngomong jujur ke Andre ya. Ya, tapi block time itu penting supaya lu dalam 1 minggu lu tahu lu mau ngapain aja. Oh kapan gue baca buku, oh kapan. Contoh lagi block time yang gue paling ini adalah Sabtu. Sabtu selesai training biasanya gue ajakin Daryl makan. Nah ini penting buat anak gue dan gue. Ya, kalau gue tidak memenangkan anak gue dari waktu dia kecil, ya gue apa harapan gue di nanti dia udah gede ikutin gue, nggak bisa. Ya, jadi gue kalau hari Sabtu gue block time ngobrol duaan sama Daryl minggu pertama, nanti minggu berikutnya duaan sama Dylan. Ya karena gue punya waktu gue tinggal mungkin 3-4 tahun lagi lah sama mereka. Ya kalau mereka kan nanti one day ke luar negeri, ya kan gue ada cita-cita nih anak ke luar negeri. Ya, kalau one day mereka ke luar negeri kan maksudnya gue nggak akan ketemu intens lagi seperti mereka seperti hari-hari ini gitu loh. Ya. Dan yang keempat yang tadi gue bilang, prepare untuk evaluasi, menganalisis dan berpikir. Nah ini agenda, bicara tentang agenda. Ya, kenapa? Karena tanpa lu pernah berpikir, tanpa lu mengevaluasi, tanpa lu menganalisis, menurut gue nggak kayak gitu cara jalanin bisnis. Saya cukup terinspirasi, saya punya teman ya, teman saya ini pinter, enggak gini, kuliahnya bodoh, tapi dia pinter secara bisnis. Dan saya tahu dia itu banyak mikir.
Jadi kadang saya kalau ngobrol, lu kenapa ambil keputusan ini? Oh gini. Oh, Fik, dia pernah sekali waktu bilang, Fik, ya kita perlu mikir. Ya jangan sampai maksudnya orang kerja tanpa mikir. Kayak contoh nih, dia cerita, gue punya saudara Fik. Sehari-harinya dia bilang, saya mesti antar jemput anak. Jadi dia punya alasan untuk nggak dapat income lebih besar. Nah terus dia bilang, kenapa? Emang biaya hidup kamu perlu berapa? 10 juta. Oke. Sekarang apa yang kamu lakukan? Saya nge-Grab dapat 6 juta. Jadi saya minus 4 juta. Terus si teman saya bilang, oh ada caranya dong. Berarti supaya kamu nggak cuma nge-Grab dong. Kalau nge-Grab kamu udah mentok dapat 6 juta. Artinya udah nggak bisa lagi dong waktunya. Bener nggak? Kan nge-Grab itu dia sampai malam cuma dapat 6 juta. Kalau kamu pengen dapat 12 gimana? Ya nggak bisa, harinya mesti 24 jam nggak tidur baru dapat 12 juta. Bener nggak? Nah dia bilang, ya kamu coba mikir gimana kalau apanya lakukan sesuatu yang di luar nge-Grab atau lu coba bisnis atau apalah katanya. Nah tapi anak-anak minta tolong sama mama atau lu delegate. Nah saudaranya ini bilang, enggak lah ya. Kalau umpamanya kayak gitu kasihan anak nggak ada yang antar jemput. Nah jadi akhirnya dia bilang, dia sempat kemarin terakhir ngobrol, gue kadang bingung ya kata orang, ya orang udah seumur gitu nggak tahu prioritasnya di mana, Fik katanya dia. Ya kalau dia dapat kenyataan cuma masih baru dapat segitu, bukan artinya saya kan kenyataannya dia masih kurang kan, minus kan, ya berarti artinya ada hal-hal yang perlu lu beresin dong supaya lu nggak minus, gitu loh. Nah jadi akhirnya ya buat saya sendiri itu masukan. Dari dulu saya zaman kuliah suka ngobrol sama dia, sekarang sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti ngobrol sama dia. Nah, ini orang pinter. Ya, jadi dan saya tahu itu karena dia banyak mengevaluasi, banyak menganalisis, banyak berpikir. Nah, kita sebagai business owner itu part kita untuk berpikir, menganalisis. Andre itu pasti banyak mikir, banyak analisis. Ya, nggak bisa cuman sekali lagi ini business owner ya, lu bukan food soldier, nggak selamanya lu akan jadi food soldier. Ya, ya kalau jenderal dia kan tahu dia nggak megang senjata, ya tugasnya pakai otaknya. Nah one day lu jadi jenderal mesti latihan dari sekarang, pakai juga di otaknya perlu dipakai, gitu. Ya, nah jadi itu bicara tentang agenda. Beres agenda, yang kedua tadi fokus dan ini ya, distraction is the one thing that may make us forget about our woes, yet it is also the source of our woes. Nah yang ketiga yang saya tahu bahwa kita perlu adalah kita perlu yang namanya accountability partner. Accountability partner itu apa? Artinya gini, kalau saya bilang rajin, saya bilang agenda saya penuh, ya tapi kan saya bisa ya tulis-tulis aja ya. Ya, saya bisa aja tulis nama orang. Ya, so saya perlu orang yang accountability saya. Orang yang sama-sama nih. Aduh, gue gagal seminggu ini. Ini ya contoh nih ya. Minggu lalu saya itu Jumat Sabtu itu total schedulein ketemu 6 orang. Yang berhasil cuman 2. Hari Jumat dari 3 cancel 2, akhirnya gue cari ketemuan di kafe dapat 2 lagi. Jadi akhirnya 3 Jumat. Sabtu 3 cancel 2 1. Ya. Nah, jadi ini perlu namanya accountability. Accountability orang yang saya bisa sharing. Ya, lu boleh leader lu, boleh. Nah, makanya kalau lu punya leader di bisnis ini, menurut gue lu perlu pakai. Perlu pergunakan lah. perlu ada accountability-nya. Kasih tahu dong gua. Kalau umpamanya lu nih ya ketemu orang banyak tapi nggak ada hasil, ya lu tanya dong kenapa gua ketemu orang banyak nggak ada hasil. Itu namanya accountability partner. Orang yang bisa kasih tahu lu salah lu di mana tanpa lu perlu sakit hati. Ya. Accountability partner bisa siapapun sebenarnya. Tapi usahakan orang-orang yang memang dia lagi bagus kalau menurut gua ya. Jadi kalau lu accountability partner lu, dia lagi jongkok, lu lagi jongkok. Nanti habis itu lu tiarap berdua. Ya. Kita cari nih ya, kalau bisa yang sama-sama menajamkan. Ya oke, gua mau bangun, lu mau bangun. Gua mau rajin, lu mau rajin.
Nah, yuk kita ngobrol, luangin waktu, ya boleh tanyain aktivitas saya bagus nggak? Kalau saya lagi nggak bagus, kasih tahu saya ya, tegur saya. Kalau saya goalnya ternyata nih pengennya 3 orang sebulan rekrut atau 4 orang sebulan rekrut, tapi ternyata goal saya sebulan ini nggak lakuin sama sekali, tolong tegur saya. Nah itu accountability partner. Penting dan justru bagusnya bisnis ini. Karena di bisnis di luar sana lu nggak gampang. Nyarinya nggak gampang. Perlu nggak di bisnis luar sana? Perlu. Ya, perlu cari orang sebenarnya ya. Tapi ya nggak gampang. Kalau di sini kan kita lakuin bisnisnya barengan. Koko ipar saya itu trading kain. Ya, trading kain lumayan besar. Ya, beberapa kali dia juga perlu saya tahu. Jadi beberapa kali saya ngobrol sama dia, ya either kita makan atau apa yang ngobrol. Dia nanya, oh kalau secara bisnis lu jalanin gimana? Secara ya dia tahu apa yang saya punya, saya tahu apa yang saya perlu. Nah dia tanya. Nah menurut saya orang bisnis perlu begitu. Ya, nah bisnis di luar sana aja pakai, kita yang udah ada jangan sampai nggak dipakai. Ya, leader lu itu accountability partner lu. So, lu boleh tanya juga sama leader lu. Lu sendiri gimana hari-harinya? Nah itu accountability partner ya. Bener gak? Gue gak bisa ngomong nih. Winnie, Rehan, lu perlu luangin waktu sama anak lu. Terus habis itu dia nanya, Fik, hari lu sendiri gimana? Gak pernah sih. Ya gak bisa, ya perlu barengan. Ya. Winnie, Rehan, lu perlu rajin sholat. Nah Fik, lu sendiri gimana? Gak pernah, ya pasti sholat gak pernah. Tapi lo ke gereja gak Fik? Nah jadi indahnya bisnis ini sepertinya sebetulnya itu loh. Kenapa? Karena kita tuh najemin. Buat saya ada tim saya itu anugerah. Ya, saya waktu lagi down yang jagain saya tuh tim saya. Ya, kalau saya liatin, waduh Putri awal tahun udah 400 juta nih. Aduh. Kan buat saya kan motivasi ya, benar nggak? Kalau saya liatin, saya ingat tuh ya waktu pas 2000 berapa ya, 16 gitu ya. Sekali waktu si Fanny telepon, terus Fanny bilang, Fik ayo yuk jalan-jalan lagi, lu udah lama gak jalan-jalan gini. Nah itu tuh, itu menyenangkan. Ya kalau lu di bisnis di luar sana, lu lagi bangkrut, gak ada yang telepon lu. Kenapa? Karena tahu kalau lu ditelepon minta utang pasti. Dulu gue pernah bangkrut ya, gue inget ya, gue teleponin teman-teman ya udah gak ada yang angkat. Ya. Jadi kalau di sana lu lagi jatuh, gak ada accountability partner yang kasih semangat lu lagi tuh gak ada. Nah di legacy komunitas kita tuh punya accountability partner. Ya. Kemarin ingat ada kumpul sama Supermam, ya waduh, ya Vika, Widya, mereka lagi mau belajar untuk rekrut. Ya Marina, terus Mbak Ida, ya jadi Supermam kumpul sama Ko Iwan, satu-satunya. Satu-satunya. Sebedet. Nah tapi itu namanya accountability partner tuh. Mereka kumpul, mereka cari source-nya, dengerin orang, dengerin Zoom, mereka bikin sendiri, terus mereka saling ingetin. Lu gimana, itu bagus menurut saya. Nah cari yang seperti itu. Nah ini keindahan bisnis kita. Kita bisa cari accountability partnernya. Ya kalau paling gampang ya leader lu. Tapi kalau lu merasa kadang, oh mungkin leader gue lagi sibuk, gue gak tahu mau ngibukin dia. Nah ya boleh lu cari partneran. Ya tapi ya paling gampang leader lu. Pasti dia accessible kok. Sesibuk-sibuknya dia ya. Nah. Yang berikutnya, ya jadi ini, one part at a time, one day at a time, we can accomplish any goal we set for ourselves. Jadi segala sesuatu itu satu bagian, satu hari, baru kita bisa dapat yang besarnya. Saya nggak bisa fokus sama 2029 20 agency directornya. Kenapa? Karena terlalu besar.
Gua juga nggak pernah lakuin, udah 14 tahun cuma dapat 4. Ya, tapi saya bisa kecilin dan saya kalau kecilin tahun ini nih ya, tahun ini berarti 3 associate agency director. Ya, berarti kecilin lagi, oke targetnya bulanan saya mesti berapa. Ya, saya udah tulis nih ya, salah satunya ini ada 7 orang yang saya memang udah telepon bulan ini dan bulan lalu. Ya untuk saya ajak, saya ceritain bisnisnya. Ya, saya udah ada calon 1 associate agency directornya. Nah jadi saya saya coba lagi lihat yang udah lama, yang mungkin hari-hari ini lagi nggak gampang secara bisnis, boleh saya datengin lagi, saya ngobrol lagi, saya ajak lagi ngobrol, saya ceritain lagi peluangnya di sini. Nah itu saya lakuin. Kenapa? Karena goal 3 AAD tahun ini juga itu bukan fokus saya di hari ini. Fokus saya adalah memenangkan hari-hari saya dulu. Ya, memenangkan bulan saya. Dari saya bisa menang bulan saya, kalau contoh nih, oke, 4 orang terekrut atau 4 orang yang mau coba lagi ada di bisnis ini. Oke, saya bagi lagi dong. Jadi hari-hari saya apa? Ya ajakin orang, ngobrol orang, ketemu orang. Nah jadi semuanya dibagi kecil-kecil. Dan di hari saya, fokus saya adalah memenangkan pagi hari saya. Kalau pagi hari saya menang, 1 hari saya pasti menang. Ya, kalau pagi saya itu paling suka kalau benar-benar gini nih ya, malam saya tidur tepat waktu, bangun jam 4 pagi, habis itu saya read Bible, setelah saya read Bible saya boleh olahraga, sebelum olahraga biasanya saya balesin dulu WhatsApp, beres, terus saya lihat beberapa, saya baca buku atau saya lihat Instagram, ya habis itu saya olahraga jam 6. Nah beres dari olahraga, nah di situ hari saya itu kalau dimulainya dengan itu saya tahu tuh ya, sisanya pasti menyenangkan tuh, semangat, energi full, ya nggak ada sakit kepala karena kurang tidur, nggak ada ngantuk pas lagi siang, nggak ada energi kurang pas lagi ketemu orang. Ya kalau ketemu orang juga mungkin ngomongin nggak itu aja, karena baca buku. Nah tapi kalau saya nggak memenangkan hari-harinya, nggak menangkan paginya, nah itu yang akan kejadian. 1 hari lewat, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hanya kacau tuh nanti pasti. Ya, 3. Nah sekali lagi, Victor kamu lakuin ini semua berarti kamu jagoan. Enggak, kan tadi saya cerita 3 hari lalu juga saya masih fail. Ya, kenapa? Karena memang gak gampang. Ya, memang gak gampang. Ya perlu dibiasain, perlu intensional. Hidup itu perlu intensional. Ketemu orang perlu intensional. Ya, nggak ada lu bisa bangun hidup lu tanpa lu benar-benar diniatin, nggak bisa. Ya, nah ini yang saya suka nih ya. Success is never owned, it's rented and the rent is due every day. Jadi kesuksesan itu nggak pernah lu milikin, tapi itu disewain sama lu. Ya, dan lu bayar sewanya tiap hari. Jadi kalau lu mau dapat sukses yang besar, lu mesti bayar sewa sukses-sukses kecil lu tiap hari. Bilang kanan kirinya, sukses lu dibayar tiap hari. Kalau lu hari ini datang ke Legacy, cuman liatin produksi Legacy gede banget ya, aduh Putri udah 400, sudah ini, lu stres. Kenapa gua masih 0? Raisa boleh buka API saya? Yang bulan ini baru berapa coba? Nah, unit baru 28 juta. Mau promosiin orang gimana caranya? Ya, 400 Putri, jangan dilihat lah ini mah, ini tugas Putri. Ini kerjaan Putri. Putri Amel. Ya, tapi ya ini bukan fokus saya, karena fokus saya yang tadi 328 itu supaya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya ngeliatin ya, Martin udah 370, Edo tiap minggu closing. Tapi saya nggak beresin yang di sini, nggak beresin hari-hari saya, omong kosong teman-teman. Omong kosong. Lu mungkin cuma bisa oke, akhirnya gue ketemu, bingo. Lu menang sehari, besoknya lu belum tentu menang lagi. Nah fokus gue adalah gue pengen menang terus-terusan. Nah kalau kita pengen menang terus-terusan, fokus lu di sini. Ini your seat belt. Ya. Menangin tiap hari lu. Lu gak mungkin bisa menang
besar kalau dalam hari-hari lu nggak pernah menang. Ya. Kuncinya adalah di konsistensi. Ya, kuncinya ada di konsistensi. Nah, Victor, setelah itu kalau lu udah lakuin ini semua, barulah lu bisa sit back and relax. Maksud gue relax gimana? Karena menurut gue gini ya teman-teman. Ketika lu udah masuk ke itu putarannya, habitnya, lu akan enjoy. Kenapa? Kan ini pengejaran goal lu. Ini goal yang lu udah tetepin kan. Goal itu senangnya pas lagi ngejar. Gue inget banget ya kalau lagi ngejar cewek. Ya, dulu waktu belum dapat Fanny, ya semua daya upaya tuh dipikirin tuh ya. Wah gimana caranya kreativitas bawa bunga begini, wah semua. Bener gak Han? Gue inget dulu si Rehan sampai bilang jadi apa Vin? Jadi pedagang ya Vin ya? Pedagang di pasar pagi atau apa Vin? Nah jadi gue inget ya buat gue sendiri ya. Proses itu penting, menyenangkan sekali proses itu. Dan kalau lu udah lakuin dengan benar, prosesnya akan menyenangkan, makin menyenangkan. Ya, problemnya kadang kita nggak lakuinnya benar, tapi kita pengen sit back and relax. Nggak akan bisa. Kalau gue terjemahin contoh gini ya. Gue hari ini umpamanya closing nih 500 juta. Tapi habit gue belum benar, agenda gue belum benar. Ya nextnya ngeliatin orang closing lebih gede lagi atau angka gue mulai kesusul. Nah gue mulai khawatir, gue mulai takut. Dan mulai bingung, kenapa? Karena ya basically gue gak pernah menangin hari-hari, gue cuman kebetulan ketemu satu orang dan ambil sah. Ya. Nah tapi kalau gue menangin hari-hari gue punya confident. Ya gue bisa confident nih bahwa oh iya ya tenang aja. Selama prosesnya gue lakuin tiap hari, gue angkat telepon, ya Selasa ini gue ketemu orang yang kemarin cancel, Rabu ini gue ketemu lagi, Jumat nanti gue ketemu, plus gue nambahin lagi orang baru siapa yang mau gue ajakin, plus orang lama, kemarin gue udah kepikiran ada agent lama yang oh anaknya kayaknya gue pengen rekrut, ya udah tinggal lakuin itu aja. Hah? Kenapa? Sekarang udah mainannya anaknya udah. Kayak Putri kan anaknya, anak temen. Iya dong lebih gampang sebenarnya kalau mainan anaknya loh. Soalnya kan mamahnya kalau udah paksa nggak bisa anaknya nolak. Bener nggak? Bener nggak Ko Edi? Gue tuh dapat inspirasinya Ko Edi, Ndre. Ko Edi begitu ajakin under 30 banyak yang diajak sama Ko Edi. Gimana Ko Edi kata gue? Oh iya kasih tahu mamahnya kata. Ya jadi ini yang gue suka ya, setelah lu lakuin boleh semuanya, lu disiplin dalam hari-hari lu boleh memenangkan hari-hari lu boleh sit back and relax. Kenapa? Karena hari-hari lu akan menuntun lu pada kesuksesan lu berikutnya. Tapi kalau lu nggak menang dalam hal-hal kecil lu, ngomong kosong. Ya, ngomong kosong lu bisa terpelihara maksud gua untuk terus-terusan sukses. Itu aja sih hari ini dari gua. Thank you dan selamat pagi. Thank you Tor. Tor jangan turun dulu Tor. Kau ngeliatin Victor, ya ada yang berbeda. Sharingnya bagus, seperti luar biasa, cuma ada yang beda. Ya, ini tangannya udah lebih kencang nih, bajunya deket ya ini ya. Oke, jadi bener yang kata Victor, dia ngelakuin olahraga rajin. Oke, dari pagi hari benar-benar Victor lakuin dengan bagus. Dan kita mau dukung Victor, boleh punya goalsnya di tahun 2029. Punya 20, ada direct tepuk tangan terbaik dong buat Victor dong. Thank you Tor, ini gua bawa Tor, sorry. Oke, boleh bilang kiri kanannya. Tadi Victor ngomong buat kamu banget. Saya belajar dari Victor yang namanya yang pertama adalah accountability partner. Apa teman-teman? Semua orang setuju bahwa kita perlu punya accountability partner. Kecuali saya sendiri. Iya benar, lu perlu punya. Kalau gua kayaknya gak butuh. Ya, tapi benar lu perlu punya, ini bagus buat lo. Ya, tapi saya mah kayaknya gak butuh. Nah jadi saya pun perlu accountability partner. Jadi kalau teman-teman merasa
terpanggil nih ya pengen jadi accountability partner sama Ko Andre, beres dari sini hubungin gua, maka saya pun pengen banget orang-orang ada teman-teman, ada leader yang boleh saling bantu ngingetin gua. Untuk kita boleh membangun habit bareng-bareng, yang setuju katakan yes. Oke, yang kedua saya dapetin dari Victor bahwa kok kayaknya Victor asik ya. Perjuangannya itu cuman males sama nyaman. Nah, ya gak sih? Ya kan ini perjuangannya kayaknya mungkin Anda alamin, mungkin juga Anda gak alamin. Tapi memang inilah salah satu salah satu trap. Waktu Anda udah punya tim banyak, inilah salah satu jebakan-jebakan yang ada. Yang jebakan ini nggak akan Anda alami kalau lu nggak punya tim banyak. Ya, lu nggak akan bilang, aduh saya itu nyaman. Nggak ada bilang begitu. Oke, nah kadang-kadang kita bertanya, iya ya, kalau Victor ngalamin itu, iya benar Victor ngalamin karena di rumahnya ya, di Setra Duta, di hamparan rumah yang asik, American Classic, 1000 meter tanah, ya kayak nyaman itu pas banget. Betul? Tapi itu proses yang Victor pernah bayar harga bertahun-tahun kemarin. Dan kalau lu punya bayar harga untuk boleh bangun tim, maka tenang. Suatu hari mungkin lu punya trap yang namanya nyaman. Ya, enggak berlaku buat kita yang masih pas-pasan. Ya, enggak ada tuh namanya nyaman, enggak ada bisa nyaman. Oh mungkin ya, ya benar-benar. Kalau males mungkin ada betul. Oke, so buat semua teman-teman yang ada di Jakarta, ada teman-teman baru di Kalimantan. Aduh saya enjoy banget, saya bersyukur Kak Arti, ada Karyana, Samdi, Yanita, Adri Riko dari Bandung, dari Jakarta benar-benar mau ke Kalimantan membangun kehidupan orang di sana. Bolehkah teman-teman legacy dari Bandung, dari Jakarta, bolehkah tepuk tangan paling meriah dong buat mereka dong. Wow, oke. Saya menunggu teman-teman leader dari Kalimantan untuk Anda boleh mengekspresikan, Anda boleh benar-benar membangun hidup banyak orang di Kalimantan, financial orang banyak yang terbantu di sana, dan saya terlalu percaya legacy boleh menjadi kendaraan yang luar biasa buat semua teman-teman yang ada di Kalimantan. Jadi gimana buat orang-orang partner yang hari-hari ini baru memulai? Bagaimana schedule-nya kita? Saya mau encourage buat setiap partner dan leader tanggal 28 betul ya? Tanggal 28 Februari. Buat para partner, buat para leader. Leader yang baru promosi AAD boleh angkat tangan? Leader yang baru promosi AAD 1, 2 ya. Ada David betul. Buat para leader yang promosi AAD, para leader yang promosi AD dan buat semua Anda yang lu mau mulai lagi punya habit 40 days. Maka tanggal 28 Februari ini kelas, ini 40 days project yang penting banget buat Anda. Buat kamu ini penting banget buat kita. Jadi kiri kanannya kalau ada leader dan ada partner, bilang daftar 40 days partner dan leader ya. Dan yang terakhir. Andre, PR-nya gua gimana dengan waktu yang ada? Kerjaan masih part time. Gua masih ini bantuin istri, bantuin suami, kerjaan banyak banget. Bahkan boleh dibilang hari-hari ini bukan hari-hari yang bagus dalam hal financial. Tapi gue perlu jagain anak. Tapi gue pengen tuh kayak Victor bisa ngurus anak, bisa punya waktu di hari Sabtu. Tapi gue tahu ada banyak PR secara financial yang belum diberesin hari-hari ini. Maka saya punya cerita klasikal yang mungkin Anda udah sering dengar. Kalau kehidupan lu seperti kayak ada musibah hari-hari ini.
Bukan keadaan ideal yang lu pengen, bukan bukan hari-hari ini lu nggak ngerasa bahwa lu lagi living di dalam financial yang sesuai sama apa yang lu mau. Oke? Maka sama seperti kalau kita kena musibah yang namanya banjir. Teman-teman masih ingat? Oke, yang masih ingat boleh angkat tangan, kalau banyak saya nggak usah ceritain. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Ini rendah hati sekali loh ya. Oh, ya. Jadi waktu kita banjir, ada di sini teman-teman yang pernah ngalamin banjir. Teman-teman Jakarta, Daniel pernah, Cidemi pernah, Vika pernah, Cing, Putri. Oke, teman-teman yang di Jakarta pernah ada yang ngalamin banjir? Saya pengen dengar. Oh, Sandy pernah. Oke. Dan Mas Aryo pernah. Mas Aryo mau nanya. Oke, sama Mas Aryo yang online. Waktu lu kebanjiran Mas Aryo. Tiba-tiba tuh ya, kemarin kayak Robi Oktober cerita. Tiba-tiba dalam waktu cepat mobilnya kebanjiran. Mas Aryo boleh tolong ceritain. Waktu lu kebanjiran, itu kan bukan hal ideal yang lu pengen. Ya enggak? Aduh, keadaan hari ini kayak kebanjiran. Enggak pengen secara ekonomi begini. Hubungan lagi berantakan, suami istri dan anak lagi berantakan. Mirip kayak kita lagi kebanjiran. Mas Aryo, waktu lu kebanjiran, apa yang lu lakuin Mas Aryo? Berenang, ada jawaban berenang, bagus ya. Mas Aryo boleh boleh bantu? Buru-buru selamatin barang-barang dulu. Apa sorry Mas? Buru-buru selamatin barang-barang Betul, selamatin barang-barang kemana Mas Aryo? ke tempat yang nggak banjir. Yang nggak banjir Ada itu yang di mana Mas Aryo? Ada di atas air lah, di atas tembok. Betul. Ada di atas. Oke, thank you Mas Aryo, bener. Itu pula yang kita lakukan kalau hari-hari ini lo rasa, iya ya, aduh gue pengen ideal tuh, tapi gimana ya keadaannya, gue lagi mau bangun bisnis yang baru nih di Prudential. Oke, aduh tapi gue masih ada kerjaan di Jakarta, di Bandung. Maka sama seperti tadi ketika Mas Aryo ceritain waktu kita kebanjiran. Waktu orang banjir, oke, maka respons dia adalah naikin barang ke tempat yang lebih tinggi. Betul? Bukan seperti Ivan tadi berenang. Ya, Tobi mungkin berenang ya. Anak kita mungkin berenang, tapi yang kita orang tua lakuin adalah enggak. Kita naikin ke tempat yang lebih tinggi. Apa yang kita bisa pelajari? Kalau hari ini hal-hal yang terjadi dalam hidup lu belum sesuai sama apa yang lu impikan. Keadaan yang gak sesuai sama target yang lu punya. Sama financial planning yang lu pengen nabung mulai anak kuliah, nabung buat anak SMA, boleh punya rumah dan lain sebagainya. Maka saran dari Mas Aryo adalah bawa standar lu ke tempat yang lebih tinggi. So kalau kemarin lu bantu orang 2, lu perlu bawa ke tempat yang lebih tinggi. Waktu adik lu ngerasa waduh hasil gue begini. Oh tahun ini tahun yang baru. Oh tahun kemarin keadaannya gak bagus. Maka tahun ini saya pengen bilangin sama semua teman-teman. Bawa ke tempat yang lebih tinggi. So bolehkah bangkit semua berdiri teman-teman? Sebelum kita akhirin, Laisa tolong siapin breakout room. Oke. Kita akan ketemu 2 orang. Oke. Dan ketika lu ngobrol sama dia, lu boleh ceritain apa yang tadi Victor sharing. Accountability partner. Kasih tahu sama sebelah lu. Gue punya accountability partner ini. Gue belum punya. Kalau pas sebelah lu diri lu, tanya lu mau gak jadi accountability partner buat gue? Mau gak kita saling bantu, saling support, punya schedule yang bagus? Bener ya, pagi-pagi perlu review dulu. Oke. So, sebelum pulang. Tadi Victor bilang sebuah statement yang bagus. Kuncinya adalah di konsistensi. Oke. So pulang dari sini, teman-teman, even lu punya goals dari surga, gue mau bilang. Tapi kalau lu gak punya konsistensi, maka gak akan terjadi apa-apa. Oke? So pulang dari sini, kita belajar banyak hari ini.
Dan yuk, ini waktunya untuk kita membangun kembali kehidupan kita, mengejar goals kita, dan kita punya yang namanya konsistensi. Thank you banget semuanya dan selamat pagi.